Oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan tim KKS Santo Gabriel Pulau Gebang yang kebetulan pada malam hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-11. Bapak Ibu yang terkasih, bukan suatu kebetulan kalau pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya bisa tergabung secara virtual di dalam Zoom meeting kali ini. Tapi semua itu karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kepada kita kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa saling menyapa satu sama lain, saling melakukan say hello seperti yang tadi, saling meledek satu sama lain, dan itu menjadi sukacita buat kita dan menambah imun buat kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, saya undang Bapak Ibu semuanya untuk videonya di-on-kan semuanya. Silakan Bu, kecuali tadi yang minta izin untuk di-off-kan ya, saya kasih izin untuk off. Tapi Bapak Ibu yang merasa dirinya kali ini sehat, tolong videonya dibuka ya. Saya ingin lihat wajah-wajah ceria Bapak Ibu semuanya. Ya, sehat semuanya Bapak Ibu ya. Yang merasa dirinya sehat, coba jempolnya mana? Jempolnya mana? Ya, ya, oke. Layar 1, oke, bagus. Ini ada 5 layar ya. Saya akan cek loh. Layar kedua, bagus. Jempolnya, oke. Layar ketiga, oke. Sehat semuanya. Senyum ya, sambil senyum ya. Kita tebar senyum sama teman-temannya. Layar 4 kok banyak yang tutup nih, off ya. Layar 5. Layar 5 juga banyak off nih videonya. Mereka mungkin lagi sambil apa ya, sambil makan kali ya, tapi nggak jadi masalah deh. Kita tetap aja semangat ya Bapak Ibu ya. Sementara saudara-saudara kita di luar sana banyak yang sakit, tapi Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Jadi kita tetap semangat ya. Baik Bapak Ibu, kita awali dulu dengan doa ya. Yuk kita berdoa dulu, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, syukur dan terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini kembali kami boleh Kau izinkan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat kami, dengan Romo Gunawan yang sudah siap untuk mengajarin kami. Terima kasih Bapa, ini semua karena kasih karunia-Mu yang tercurah di dalam diri kami. Bapa, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk saudara-saudara kami yang mereka terpapar virus COVID-19. Kiranya Engkau akan ulurkan tangan-Mu, berikan mereka kesembuhan dan kekuatan. Semoga mereka cepat kembali sehat dan bisa beraktivitas, berkumpul dengan keluarga masing-masing. Dan juga buat mereka yang sudah Engkau panggil, kiranya Engkau akan ampuni segala dosanya dan terimalah mereka di dalam pangkuan-Mu. Tapi Bapa, terlebih kami juga mohon kepadamu, lindungi kami, jaga kami, berikan kami imun tubuh yang kuat, supaya kami bisa menjadi saluran berkat-Mu untuk memberikan kehadiran diri kami untuk orang-orang yang membutuhkan kami. Bapa, pada malam hari ini kami siap untuk mendengarkan pengajaran dari Romo Gun. Kiranya Engkau pakai Romo Gun dengan segala akal budinya. Engkau berkati beliau sehingga apa yang akan diajarkan oleh beliau pada malam hari ini sungguh-sungguh berasal dari Engkau. Berkati juga jaringan internet yang kami gunakan pada malam hari ini, HP dan laptop yang kami gunakan. Engkau berkati semuanya sehingga bisa kami gunakan dengan lancar. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun kita sudah menapakin sampai pertemuan ke-11, tidak ada salahnya kalau saya ingatkan kembali pada malam hari ini untuk tata tertib yang berlaku selama kita ikut kursus Injil Yohanes. Yang pertama, peserta diperkenankan masuk mulai pukul 19.15. Seperti tadi ya.
Peserta wajib rename dengan format nama panggilan dan tolong sebutkan parokinya dari paroki mana. Sebelum pembelajaran dimulai, mic dan video boleh on. Tapi kalau sudah mulai, tolong mic-nya boleh di-off-kan. Selama pembelajaran, mic harus off, video boleh on atau off. Peserta wajib berpakaian rapi dan dalam posisi duduk. Peserta wajib menyiapkan kitab suci dalam bentuk buku. Ya. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan tulis di dalam chat box dengan format nama, titik 2, bab berapa, ayat berapa, dan sebutkan pertanyaannya. Oke, next Pak. Pada malam hari ini kami tidak ada kolekte seperti biasanya dan kami mengucap syukur kepada Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan kasih di dalam rekening atas nama PGDP seperti yang tercantum di dalam layar Bapak Ibu semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa terberkati oleh kursus Injil Yohanes ini, boleh silakan mentransfer dengan memberikan persembahan kasih. Jangan lupa di belakangnya dikasih kode digit 21 di belakang nilai nominal. Ya, pastikan malam hari ini Bapak Ibu ada berada di tempat yang sinyalnya baik dan jaringan internetnya lancar sehingga tidak ada sesi yang terbuang. Karena sayang sekali kalau sampai terputus. Ya, oke, silahkan. Ya, baik. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa panjang lebar saya berkata-kata, kita langsung masuk ke dalam Romo. Silakan Romo. Selamat malam Romo Gun. Selamat malam semuanya. Selamat ketemu lagi dalam pertemuan yang tidak terasa sudah ke-11 ya, masih 10 pertemuan lagi dengan hari ini. Sudah berada di separuh perjalanan kita ya. Dari awal sampai sekarang kita sudah mempelajari Injil Yohanes sampai bab 9 hari ini. Berarti tanda-tanda yang disampaikan oleh Yohanes dari ke-7 tanda, kita memasuki tanda yang ke-6. Kita pasti masih ingat tanda pertama, Yesus merubah air menjadi anggur. Tanda kedua, karena yang kedua, itu Yesus menyembuhkan anak dari perwira Kapernaum. Yang ketiga, itu bab 5, bagaimana Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit di kolam Bethesda. Lalu yang keempat, pergandaan roti, 5 roti dan 2 ikan. Yang kelima itu Yesus berjalan di atas air. Lalu sekarang ini kita mau bicara tanda kealahan Yesus yang ke-6, yakni orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Kisah orang buta yang disembuhkan oleh Yesus juga ada di dalam Injil-Injil sebelumnya. Injil Matius mempunyai 2 cerita tentang orang buta, sudah kita pelajari tahun lalu. Lalu Injil Markus itu Bartimeus, begitu juga Injil Lukas. Namun kisah-kisah orang buta yang disembuhkan oleh Yesus di dalam Injil sinoptik, Injil-Injil sebelumnya, kisahnya sangat pendek. Misalnya Markus tentang Bartimeus itu hanya 6-7 ayat. Nah sekarang hari ini kita akan melihat satu kisah yang cukup panjang tentang orang buta yang diceritakan oleh Yohanes di dalam Injilnya. Boleh dikatakan apa yang ada dalam Injil Yohanes sangat lengkap. Mungkin juga merupakan rangkuman
dari peristiwa-peristiwa yang sudah ada. Dan apa yang mau disampaikan oleh Yohanes dalam kisah tentang orang buta, itu menyangkut kisah-kisah yang sangat luas. Dan bagi saya, ini cerita yang sangat menarik, luar biasa. Orang buta yang disembuhkan oleh Yesus, begitu pandai ya, penulis menceritakan tentang kisahnya sehingga kita ingin mengetahui sampai selesai ceritanya seperti apa. Dan di sana memang Yesus punya peran yang sangat kuat. Dalam konteks yang seperti apa, sudah kita ketahui dari awal bahwa antara bab 5 sampai bab 10 itu kisah Yesus di tengah-tengah perayaan agama Yahudi. Ya. Kita melihat 2 minggu lalu bab 7 itu ada kisah tentang Pondok Daun. Lalu konteks yang sekarang ini kita juga melihat konteks pada hari Sabat, seperti bab 5 hari Sabat, ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit di kolam Bethesda. Di sini ada kolam yang lain yang pernah kita baca di dalam bab 7, yakni kolam Siloam, kolam pembersihan, penyucian, di mana waktu itu kita melihat orang-orang Yahudi mengambil air dari kolam Siloam, berkeliling menuju ke Mezbah Bait Suci. Nah, di sini nanti kita melihat orang buta juga disembuhkan lewat kolam Siloam, mencuci mukanya lalu melihat. Kisahnya sangat indah dan menarik. Mari kita mulai baca. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang sebentar, kitab sucinya putus. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Dari pernyataan murid ini, kita bisa melihat sebuah pemahaman lama, pemahaman orang-orang Yahudi yang nanti juga diiyakan oleh orang-orang bahkan pemimpin agama Yahudi ketika mereka bersoal jawab dengan orang buta itu. Nah, orang-orang Yahudi pada umumnya bahkan murid-muridnya Yesus pun itu mempunyai pemahaman yang sama bahwa kalau ada orang buta, orang-orang cacat, orang-orang yang tidak sempurna, itu berarti dia orang berdosa. Bahkan lebih dari itu, orang itu tidak diselamatkan. Nah, itulah yang mempengaruhi peristiwa itu yang nanti akan diluruskan oleh Yesus. Maka di dalam ayat 3 kemudian Yesus mengatakan, meluruskan cara berpikir, meluruskan budaya Yahudi. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Mungkin perasaan-perasaan semacam ini kadang-kadang muncul dalam kondisi yang saat ini kita alami.
Saya ini kurang apa ya Tuhan? Sudah banyak berbuat baik, sudah aktif di gereja, sudah banyak berkorban untuk sesama, untuk siapa saja. Kok saya kena COVID? Salah saya apa Tuhan? Ya. Maka Yesus mengatakan seperti ini, bukan karena dosamu, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Nah, kita juga diajak untuk melihat sisi positif dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kalau kita membaca YouTube itu kan banyak sekali tulisan-tulisan yang mengajak kita untuk selalu berpikir positif ketika COVID ini melanda dunia, melanda kita semua. Sehingga bukan karena dosa manusia, tetapi Tuhan mungkin mau menata kembali kehidupan kita supaya lebih tertib lagi. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, pekerjaan Bapa. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita semua melihat bahwa kata siang dan malam seringkali disebut di dalam Injil Yohanes menjadi sebuah simbol. Kita masih ingat bab 3 ketika Nikodemus datang pada malam hari. Nanti di dalam bab 13 juga ada Yudas Iskariot yang pergi meninggalkan teman-temannya pada saat perjamuan malam. Itu dilakukan oleh Yudas pada waktu malam. Ya. Jadi pada waktu siang, pada saat Yesus masih hidup bersama-sama dengan para murid, itulah saatnya Yesus bekerja. Saatnya Yesus melaksanakan, mengerjakan pekerjaan dari Bapa, karena Bapa mengutus. Akan tiba saatnya malam itu tiba, karena apa? Karena saat itulah Yesus akan meninggalkan dunia. Maka selama aku di dalam dunia, Yesus adalah sang terang dunia. Ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kisah itu, dari awal, bab 9 ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, tidak dijelaskan lewat di mana, tetapi rupa-rupanya Yesus masih ada di Yerusalem, seperti yang tertulis di ayat-ayat bab sebelumnya. Yesus sekarang ini selalu sudah di Yerusalem dan seterusnya tidak akan kembali lagi ke Galilea. Kemungkinan yang dimaksud dengan murid-muridnya yang tadi mengatakan atau bertanya kepada Yesus, itu adalah 12 muridnya yang selalu ikut. Ya. Peran aktif murid itu kemudian ditampilkan lagi di dalam teks ini yang sudah cukup lama tidak pernah kelihatan para muridnya pada kemana. Maka tentang orang buta yang sejak lahir itu penting sekali dicatat. Kenapa? Karena ini akan dijadikan sebagai pertanyaan orang Yahudi kepada orang tua dari si buta itu nantinya. Maka ini menjadi satu kata yang dicatat bahwa dia buta sejak lahirnya. Nanti akan dicek oleh orang Yahudi, ditanyakan kepada orang tuanya. Ya. Butanya orang itu memunculkan satu pertanyaan kepada para murid, kepada Yesus, siapa yang salah, siapa yang berdosa. Karena pada waktu itu pemahamannya luar biasa. Ya. Bahwa orang-orang yang seperti itu akan menerima nasib atau nasib yang malang.
Dalam pemikiran pada zaman itu nasib malang berkaitan langsung dengan dosa. Luar biasa ya. Kemalangan itu karena akibat dosa, maka pertanyaannya ini siapa yang berdosa? Maka Yesus kemudian nanti akan meluruskan cara berpikirnya dengan menyembuhkan orang sakit. Nah, itulah yang pertama, proses dari penyembuhan Yesus. Ya, dan Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah itu dipercayakan kepada Yesus. Dan kini Yesus mengajak para murid untuk ikut mengerjakan, berpartisipasi. Nah, itulah yang terjadi. Kemungkinan maksud dari Yesus tentang waktu yang dimiliki itu tinggal sedikit. Ya, kalau tadi dikatakan seperti itu. Karena sebentar lagi kita akan melihat sampai pada malam-malam yang terakhir sebelum Yesus wafat. Kita melihat bagaimana dari beberapa ayat atau bab sebelumnya, bahkan mulai dari awal, Yesus sudah mulai diancam, mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Itu peristiwa penyembuhannya. Lalu mulai dari ayat 8, kita melihat orang buta dan tetangga-tetangganya. Jadi peristiwa penyembuhan mulai dari bab ayat 1 sampai 7. Lalu ayat ke-8 dan seterusnya sampai ayat 12, itu bagian yang kedua, itu si buta dengan tetangga-tetangganya. Kita lihat, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri kemudian berkata, benar, akulah dia. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawab orang yang disebut Yesus itu, mengaduk tanah, mengoleskan pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Apa yang perlu kita catat di dalam perjumpaan orang buta dengan tetangga itu? Kita melihat bahwa peristiwa penyembuhan itu masih sedikit disangsikan oleh tetangganya juga. Karena di dalam dalam pertanyaan tadi dikatakan, ini dulu buta. Oh bukan. Yang lain mengatakan mirip dengan dia. Tetapi ketika ditanya bagaimana kamu menjadi melek, orang buta itu hanya mengenal yang menyembuhkan adalah Yesus. Ya. Tidak tahu siapakah Yesus itu, pokoknya ada orang yang disebut Yesus. Ini awal dari seluruh penghayatan iman orang buta. Nanti kita akan melihat bahwa di dalam perjalanannya, dalam proses perjalanan penyembuhan sampai pada akhir, nanti kita melihat ada pertumbuhan iman yang dialami oleh orang buta tadi. Yang tadinya awalnya hanya menyebut Yesus, nanti akan tumbuh menjadi nabi, menjadi yang datang dari Allah, yang akhirnya menyebut sebagai Tuhan. Itulah pertumbuhan iman dari seorang buta. Maka kita seringkali bisa membaca teks ini sebagai sebuah cerminan bagi kita semua. Bagaimana kita sebagai umat Kristiani dari awal saat kita mengenal Kristus sampai sekarang, apakah iman kita juga tumbuh seperti iman orang buta tadi? Mungkin pertama-tama kita saat belajar
Katekumen kita hanya mengenal nama Yesus itu siapa. Tapi setelah kita banyak mendengar di gereja, setelah kita belajar banyak, kita akhirnya mempunyai penghayatan iman akan Yesus, bukan hanya sekedar nama Yesus, tetapi dengan gelar-gelar yang dimilikinya. Ya. Itulah pertumbuhan iman yang nanti akan kita lihat di ayat 11, kemudian ayat 17, kemudian ayat 33, dan akhirnya ayat 38. Kalau kita masih ingat ketika kita belajar Injil Markus, itu mirip-mirip dengan cerita ini. Namun hanya singkat sekali. Bagaimana pertumbuhan iman orang buta itu juga tampak dari sebutannya. Pertama-tama ketika mereka berteriak-teriak Yesus datang, itu mereka mengatakan Yesus dari Nazaret. Dan itulah kata pertama yang terungkap, bahwa orang itu hanya tahu bahwa yang lewat adalah Yesus dari Nazaret. Tetapi kemudian ketika mereka atau ketika Yesus memanggil orang buta itu kemudian imannya tumbuh menjadi apa Yesus? Yesus diimani sebagai Yesus anak Daud. Dan ketika matanya melek, orang buta itu juga mengatakan Rabuni yang agung. Nah, begitu juga di dalam Injil Yohanes terjadi sebuah pertumbuhan iman dari orang buta itu, bahwa Yesus yang menyembuhkan pertama disebut nabi, kemudian disebut yang datang dari Allah, yang ketiga kemudian disebut sebagai Tuhan, yang keempat ya. Nah, kita lihat ini menjadi satu permenungan refleksi bagi kita sampai sekarang ini, iman kita kepada Yesus seperti apa? Apakah kita juga mengimani Yesus sebagai Tuhan, sebagai yang datang dari Allah, atau hanya sekedar nabi, atau hanya nama? Karena kalau kita melihat perjalanan iman banyak orang, sungguh-sungguh luar biasa. Pertumbuhan imannya yang mengimani Yesus akhirnya sebagai Allah yang hidup. Dan itulah perjalanan yang nanti akan tumbuh dan berkembang, mengembangkan apa yang diungkapkan oleh Yohanes. Akhirnya pengakuan tentang kealahan Yesus terjadi nanti di akhir kisah ini. Nanti bab 20. Nah, kita melihat bagaimana orang itu bercerita. Ini nanti menjadi apa ya? Menjadi perbuatan Yesus yang dipersalahkan karena pada hari Sabat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Ayat 13. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Tidak pernah diceritakan alasan apa orang-orang tetangga-tetangganya itu membawa kepada orang Farisi. Ya. Apakah alasannya mungkin karena Yerusalem menjadi pusat dari agama Yahudi yang sangat ketat, di mana para pemimpin agama-agama Yahudi, yaitu orang Farisi, itu ada di situ. Orang Farisi adalah kelompok yang mempunyai otoritas yang sangat dalam. Maka persoalan ini karena dilakukan pada hari Sabat, maka harus dibicarakan dengan para pemimpin agama. Ya, karena orang-orang Farisi inilah yang memegang kuasa, otoritas yang sangat kuat. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat ini dibenarkan oleh otoritas Yahudi? Maka dia membawa kepada para pemimpin agama Yahudi. Karena itu orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah.
pada mataku, lalu aku membasuh diri dan sekarang aku dapat melihat. Ya. Maka kata sebagian orang Farisi, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagaimana pula, sebagian pula mengatakan bagaimana seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian. Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Jadi apa yang dibuat oleh Yesus itu dianggap sebuah pekerjaan yang melanggar hari Sabat. Pekerjaannya apa? Yang dikatakan tadi, diceritakan oleh orang buta tadi tidak terlalu lengkap ya. Tidak seperti yang pertama ketika Yesus meludah dan ke tanah lalu mencampur adukkan, ya, meludahnya tidak kelihatan ya. Yesus itu kalau menyembuhkan aneh-aneh aja, pakai ludah segala. Ya. Tapi yang dikatakan oleh orang buta tadi, ada dua hal, atau bahkan tiga yang dipersalahkan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Satu, ia mengoleskan adukan tanah. Ya. Jadi sebelum mengoleskan, mengaduk tanah, mengaduk ya, itu pekerjaan, itu tidak boleh. Ya. Yesus mengaduk tanah dan kemudian kedua mengoleskan adukan tanah pada mata, itu pekerjaan. Lalu bahkan menyuruh membasuh diriku di kolam Bethesda. Jadi tiga pekerjaan yang dilanggar oleh Yesus dan juga orang buta itu. Maka inilah peristiwa penyembuhan itu yang dipersalahkan oleh orang Farisi kepada Yesus. Maka kalau orang itu melanggar hari Sabat, seperti yang kita lihat di bab 5, itu berarti dia tidak datang dari Allah. Ya. Itu salah sebagian yang berpendapat demikian, karena tidak memelihara hari Sabat. Tetapi sebagian pula berpendapat berbeda, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mukjizat demikian. Maka di antara mereka pun timbullah pertentangan satu dengan yang lain. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Orang buta itu mengatakan, bukan hanya Yesus yang disebut, tetapi orang buta itu mengimani Yesus sebagai seorang nabi. Ya. Nabi, kata nabi, itu kalau kita melihat latar belakang perjanjian lama, sebelum Yesus itu banyak nabi yang muncul. Setiap kali ada persoalan, ada masalah, ketidaksetiaan, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, bahkan menyembah berhala, itu muncul nabi-nabi yang mengingatkan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda. Kita kalau membaca kitab suci perjanjian lama, ada banyak nabi di sana. Nabi besar itu ada 4 tambah 1 ratapan. Nabi kecil yang tertulis itu ada 12 tambah Nabi Elia, Elisa, Nabi Nathan, dan lain-lainnya. Maka kata nabi itu dikatakan oleh orang buta karena apa? Karena orang-orang Yahudi dalam sejarahnya sejak zaman Musa, Nabi Musa, itu sudah biasa dengan kata nabi dan dengan menubuat-nubuat nabi. Kata nabi itu kata benda, orangnya, kata kerjanya adalah nubuat. Dan nubuat para nabi itu sungguh terjadi. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya, Yeremia, Nabi Amos, Nabi Hosea, itu semua terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan. Maka ketika Yesus bisa menyembuhkan dia dan memelekkan mata orang buta,
orang buta itu kemudian ingat akan sejarah bangsa Israel yang cukup panjang dan lama, di mana banyak nabi itu muncul di tengah-tengah mereka. Dan nabi yang terakhir sebetulnya nabi besar, yaitu Yohanes Pembaptis. Itu nabi yang besar lebih dari segalanya. Dan orang itu memang pengetahuannya baru sampai di situ, maka dia mengatakan Yesus itu seorang nabi ketika ditanya. Nanti kita akan melihat ketika orang buta itu ketemu dengan Yesus sendiri, dia akan mengatakan yang lebih dalam lagi. Maka setiap perjumpaan dengan seseorang itu akan memberikan sebuah kesan yang luar biasa. Seorang nabi adalah seorang yang membawa berita dari Tuhan, menyuarakan suara Allah, seperasaan dengan Allah. Biasanya kalau di dalam Perjanjian Lama, suara nabi itu mengingatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang seringkali menyeleweng, tidak setia kepada Tuhan, bahkan mereka menyembah Allah yang lain yang ada di Kanaan. Dan Nabi menubuatkan tentang kehancuran Israel, misalnya saja juga kehancuran Yehuda yang kemudian dibawa ke Babilonia. Nah, ini orang-orang Farisi rupa-rupanya belum terima, bahkan dia protes keras, ya. Ketika orang buta itu mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi itu semakin panas hatinya. Ya. Maka dia tidak cukup mendengarkan kesaksian atau peristiwa itu dari mulut orang buta, tapi dia bertanya kepada orang tuanya. Tapi orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya buta baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Dia ngecek luar biasa, betulkah ini anaknya? Dan bertanya kepada orang tuanya, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Orang tuanya itu hanya mengatakan seperti ini. Yang kami tahu bahwa dia itu anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Nah, ayat 22 inilah penjelasan kenapa orang tuanya tidak mau mengatakan dan tidak berani mengatakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Karena apa? Ini ayat 22, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Maka kalau orang tuanya ditanya bagaimana dia menjadi melek, kalau dia cerita bahwa Yesuslah yang menyembuhkan, dia seorang nabi atau seorang Mesias, maka orang-orang itu akan dikucilkan dari masyarakat Yahudi. Ada orang yang berpendapat apa yang diungkapkan dengan cerita ini memang terjadi pada waktu Yesus masih hidup. Kita melihat dalam proses Injil Yohanes dari awal, Yesus selalu dicari kesalahannya. Bagaimana Yesus mau dibunuh, pelan-pelan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi tambah, puncaknya adalah peristiwa pembunuhan Yesus di Golgota. Maka setiap orang yang membela Yesus, mengakui Yesus sebagai Mesias, akan dikucilkan. Di dalam Injil Matius yang tahun lalu kita pelajari, kita juga melihat bagaimana bentrokan antara Yesus dengan orang-orang Farisi itu terjadi. Dan kemungkinan besar ketika ini diceritakan lagi oleh Yohanes,
ini tidak berhenti pada peristiwa Yesus yang kemudian naik ke surga. Tetapi peristiwa ini berlanjut ketika Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Orang-orang Kristiani yang percaya kepada Yesus dimusuhi terus-menerus oleh orang Yahudi. Bahkan karena ada cerita yang tahun lalu pernah saya ceritakan juga, orang-orang Kristiani yang waktu itu mengimani Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, itu kan belum mempunyai tempat ibadat. Tempat ibadat untuk orang Katolik, orang Kristiani itu, baru ada pada abad keempat awal. Berarti hampir 400-300 tahun lebih, itu orang Kristiani tidak mempunyai tempat untuk berdoa. Lalu selama ini kemana? Kalau kita melihat dari Injil Matius, orang-orang yang percaya kepada Yesus karena belum mempunyai tempat ibadat, seringkali nebeng di sinagoga. Maka ada kata-kata di dalam Injil, mereka atau orang-orang Kristiani itu ikut beribadat di tempat ibadat mereka. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Maka ketika ada orang-orang Kristiani yang ikut ibadat di tempat orang Yahudi, itu tidak berani duduk di depan, duduknya di belakang. Lalu kalau ada doa umatnya orang-orang Israel, orang Yahudi itu panjang banget, ada 18 poin gitu. Kalau kita seringkali hanya 4 atau 5, tapi orang Yahudi 18. Kalau di belakangnya itu ada orang Kristiani yang ikut nebeng ibadah di situ, maka doanya itu ditambah 1 untuk orang Kristiani. Doanya apa? Supaya orang Kristiani yang duduk di belakang itu disamber geledek saja. Itulah permusuhan yang terjadi sejak zaman Yesus. Kemungkinan besar ada orang yang berpendapat sampai pada zaman Yohanes menulis Injil ini, tahun 100. Ya. Dan ini terbukti juga penganiayaan orang-orang Kristiani dari orang-orang Roma. Itulah yang terjadi, maka setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Nah, sudah tumbuh berkembang iman orang buta itu dari Yesus, nama diri, menjadi seorang nabi. Nanti kita akan melihat yang seterusnya pada ayat-ayat berikutnya. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, disumpah dia di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa, bayangkan. Orang yang sudah menyembuhkan dianggap orang berdosa. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuat padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawab orang buta ini luar biasa. Ya, setengah mengejek orang-orang Farisi. Padahal tadinya sudah diceritakan, ini dikatakan, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Ini ejekan yang terakhir, barangkali kamu mau menjadi muridnya juga ya. Hihi, jangan-jangan kamu mau jadi muridnya Yesus. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa yang berpegang pada Taurat. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Dia tidak mau tahu, bukan tidak tahu ya, tidak mau tahu. Jawab orang itu kepadanya, aneh juga kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh
dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada seorang yang memelekkan mata yang lahir buta, jikalau orang itu tidak datang dari Allah. Ya, ini adalah ada satu penghayatan lagi yang semakin kuat yang dialami oleh orang buta itu, bahwa Yesus, yang namanya diri Yesus itu adalah seorang nabi yang kemudian diyakini, ditekankan di sini bahwa Yesus pasti datang dari Allah, karena tidak mungkin orang berdosa itu bisa membuat mukjizat. Ayat 34, orang Farisi mengatakan, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Inilah orang-orang Yahudi atau orang-orang pemimpin agama Yahudi yang tidak pernah membuka hati. Nanti akan kelihatan dalam kesimpulan di bawah. Ya. Karena kamu mengatakan melihat maka kamu buta. Itu kata-kata Yesus. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Orang buta itu sekarang melihat dari lubuk hati yang terdalam bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Yesus diberi gelar Tuhan oleh orang buta. Dari proses ini kita bisa melihat bagaimana orang buta itu bertumbuh dalam iman. Yang awalnya hanya mengenal seorang nama, Yesus. Yang saya tahu Yesus yang memelekkan. Lalu ketika tantangan itu mulai dihadapi, menurut kamu siapa? Dia seorang nabi. Ditantang lagi, ya. Dia datang dari Allah. Akhirnya ketemu Yesus. Siapakah dia Tuhan? Akhirnya orang itu percaya bahwa yang datang kepadanya adalah Tuhan. Nah, proses ini juga kita pernah melihat di dalam Injil Matius tahun lalu. Bagaimana di dalam Matius bab 25, gelar Tuhan, Raja, Anak Manusia itu muncul dalam teks yang bersama-sama. Itu menjadi kumpulan dari awal sampai akhir. Nah, dari situ kita melihat bagaimana seorang beriman itu menjadi percaya dan melihat dari lubuk hati yang terdalam bahwa Yesus yang memelekkan mata orang buta itu adalah Tuhan sendiri. Lalu gelar yang ada di atas tadi, ketika Yesus bertanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Kita sudah beberapa kali melihat kata ini, anak manusia. Nanti di paling bawah nanti akan kita melihat ayat 41, ketika Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengarkan oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Yesus kemudian mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Inilah kata-kata terakhir dari Yesus yang menjadi kesimpulan dari
apa yang ada dalam kisah ini, bahwa orang buta itu disembuhkan oleh Yesus. Karena kita buta, karena kita lemah, akan disembuhkan. Tetapi kalau orang itu mengatakan, saya sudah melihat, saya sudah tahu, saya sudah mengenal semuanya, itulah kesombongan yang terjadi dalam diri orang Farisi. Sehingga apa yang terjadi, karena orang yang sombong merasa melihat, merasa hebat, berarti tidak pernah butuh Tuhan lagi. Sehingga seperti orang-orang Farisi yang merasa tahu segalanya, merasa sebagai anak Musa, keturunan Musa, tidak pernah mau terbuka pada Allah sendiri, maka tetaplah mereka tidak mau mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya. Nah, kisahnya sangat indah sekali bagaimana prosesnya sampai orang buta tadi yang tidak mengenal Yesus, dan ketika ketemu dengan Yesus, dia menjadi percaya bahwa yang berjumpa dengannya adalah Tuhan sendiri. Jadi itulah bab 9, tanda yang ke-6, nanti tanda ke-7 itu Lazarus yang dibangkitkan. 7 tanda. Dan inilah tanda yang ke-6 di mana Yesus memberikan mukjizat yang ke-6, memelekkan orang buta. Tetapi karena itu terjadi pada hari Sabat, maka Yesus dipersalahkan. Yesus bukan dari Allah, tetapi Yesus adalah pendosa karena dia melanggar aturan Musa hari Sabat. Itulah yang kita bicarakan pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita mau 2 bab untuk mengejar waktu juga ya. Karena memang apa yang kita baca mungkin cerita yang sangat indah yang mudah dipahami. Pertengkaran antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi, semakin hari memang semakin tajam. Ya. Dan nanti akan dikatakan oleh orang-orang Yahudi untuk pertama kalinya bahwa Yesus itu menghujat Allah. Sehingga ini bagi orang Yahudi cukup untuk menghukum Yesus sebagai orang yang melawan kehendak Allah sendiri, menyamakan diri dengan Allah. Itu cukup alasan untuk membunuh Yesus. Nah, kemudian di bab 10, rupa-rupanya memang tidak ada hubungannya antara bab 9 dan 10, tetapi ini menjadi satu wejangan yang berlatar belakang pada dunia yang sangat dekat dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak pernah asing lagi dengan dunianya yang disebut dalam bab 10, judulnya adalah Gembala yang Baik. Seperti di dalam layar itu ada Yesus yang menggendong sang domba, mungkin domba yang disayanginya. Ada banyak gambar tentang domba, domba yang hilang, domba yang terperosok ke dalam jurang. Dan kisah tentang domba-domba ini itu mewarnai seluruh Injil. Meskipun ini memang latar belakangnya itu sejak lama, dalam Perjanjian Lama, Mazmur 23 itu sangat terkenal sekali dan baru saja kita nyanyikan. Tuhanlah Sang Gembala, kita semua yang paling baik. Mungkin kita pernah mendengarkan pidato Presiden Soekarno waktu tahun berapa ya, 62 kalau nggak salah. Ketika dia diundang Natalan dengan judul Yesus Sang Gembala yang Baik. Kan diprotes sama Bung Karno. Saya tidak setuju judul itu. Yesus Gembala yang Baik. Itu keliru katanya. Dia mengatakan Yesus adalah gembala yang paling baik. Luar biasa ya.
Yesus bukan hanya gembala yang baik, tapi gembala yang paling baik. Nah, di dalam acara selanjutnya atau dalam bab selanjutnya, Yesus secara khusus memberikan pengajaran bahwa dirinya adalah gembala agung, gembala yang baik bagi domba-dombanya. Kisah-kisah tentang gembala dan domba itu sudah mewarnai dalam Perjanjian Lama, bahwa bahkan ketika Daud yang dikatakan sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus, ya, itu juga sang gembala. Ketika mau dijadikan raja oleh Samuel, mana anak-anakmu Isai ini? Kok tidak ada yang dipilih? Masih ada lagi enggak? Masih ada ya satu, namanya Daud sedang menggembalakan domba. Panggil dia. Akhirnya Daudlah sang gembala itu yang menjadi raja Israel. Nah, ada nabi-nabi yang juga berasal dari latar belakang peternak domba dan juga petani. Misalnya Nabi Amos, itu juga seorang gembala atau juga seorang petani, peternak, yang asal-usulnya dari selatan Yerusalem, tetapi dia diutus menjadi nabi di Samaria, di utara, di Israel. Sehingga kalau kita berbicara soal gembala bagi orang Kristiani, bagi orang Katolik, itu sudah menjadi barang yang tidak asing lagi. Ya. Apalagi nama itu dikenakan kepada Yesus sang gembala yang baik. Bagaimana kesibukan para gembala itu sangat erat dan dekat dengan orang-orang Israel. Mereka tahu persis kesibukan seorang gembala yang mengenal domba itu seperti apa. Itulah yang kemudian diceritakan oleh Yohanes di dalam Injilnya bab 10. Kita semua di dalam, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta ini, mempunyai arah dasar spiritualitas gembala yang baik dan murah hati. Ada dua itu. Mengapa ditambah murah hati? Ketika pada zaman Romo Kardinal yang sudah pensiun, itu hanya spiritualitas gembala baik. Saya pernah mendengar di sebuah YouTube ketika ada seorang yang berpindah menjadi orang Kristen dari agama yang sebelumnya, dia ketika mendengar cerita gembala dan domba itu nggak mudeng dia, apa sih ini? Gembala ke orang Kristiani ngomong sebagai gembala dan domba. Dia baru tahu setelah dia belajar banyak. Karena apa? Karena kisah atau perumpamaan tentang gembala dan domba ini memang hanya ada di intern Kristiani. Kalau orang di luar itu nggak mudeng-mudeng, apa sih maksudnya gembala? Tuhan kok gembala? Dan kita domba-dombanya. Bahkan kadang-kadang menjadi ejekan. Namun kalau kita mempelajari ajaran Yesus, maksud dari gembala, itu akan sangat indah. Dan bagi kita semua sangat mengesankan kata gembala itu. Karena gereja Katolik di Jakarta itu ada di dalam dunia, pewartaannya bukan untuk umat Kristiani Katolik, tetapi juga untuk masyarakat, maka kemudian spiritualitasnya ditambah. Murah hati. Nah, itu bisa dimengerti oleh semua orang, kata murah hati. Sehingga kata murah hati itu lebih universal daripada gembala yang baik itu hanya intern. Maka pewartaan kita, tugas kita melayani itu bukan hanya di dalam intern gereja, tetapi
Spiritualitas itu mengandaikan bahwa kita harus keluar dari gereja juga untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. Maka dirangkum dalam sebuah kata spiritualitas, gembala yang baik dan murah hati. Itu sedikit tambahan saja. Nah, kalau kita melihat bab 10, judulnya gembala baik. Tetapi kalau kita melihat di bawahnya, ini termasuk salah satu sabda Yesus yang tidak mudah untuk dipahami di awal-awal. Sulit sekali. Tapi kita coba, kadang-kadang tidak begitu mudah untuk menjelaskannya. Kita melihat, aku berkata kepadamu, dari bab 1 ayat 1 sampai 6 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Kita melihat murid-muridnya, orang-orang itu nggak mengerti apa yang dikatakan Yesus maksudnya apa sih. Maka kalau kita tidak mengerti ya maklumlah sama dengan murid-muridnya. Karena ini memang agak sulit. Karena Yesus mengatakan judulnya gembala yang baik, tapi di sini nggak ada gembalanya. Dan rupa-rupanya dalam bab 10 ini ada dua tema. Yesus mengatakan, akulah pintu. Dan yang kedua, akulah gembala. Ya. Tetapi untuk memahami Yesus sebagai pintu, itu tidak mudah rupa-rupanya. Dari ayat 1 sampai ayat 7 tadi. Di dalam Injil tadi dikatakan, Yohanes menyajikan satu cerita yang sedikit agak berbeda dengan Injil-Injil sebelumnya. Karena Injil sebelumnya itu diceritakan sebagai perumpamaan. Ya. Meskipun di sini sebagai sebuah pengajaran, perumpamaan juga bisa. Apa yang dinyatakan oleh Yesus sesuai dengan situasi penggembalaan yang biasa kita kenal pada masa-masa yang lalu. Kalau orang-orang desa di Indonesia ini juga pasti langsung bisa menangkap apa maksudnya kata gembala. Dan domba-domba serta kandangnya, serta tempat di mana dia bekerja dan lain sebagainya. Kalau kita melihat kondisi kandang domba pada zaman itu, karena orang-orang pada zaman itu, mungkin sampai sekarang bahkan, itu kalau seorang gembala itu biasanya mempunyai banyak domba. Maka perumpamaan 100 ekor domba itu bukan sebuah cerita saja, bayangan, tetapi itu adalah sebuah kenyataan yang terjadi, yang dialami pada masa lalu. Maka ketika orang mempunyai banyak domba, itu digambarkan di sana mempunyai kandang yang cukup besar dan tinggi.
sebuah tempat yang dikelilingi dengan pagar dari batu. Ada pintu masuk ke kandang itu. Tidak jarang datang ada yang mengganggu. Maka di situ tadi di dalam Injil ada kata pencuri, ada perampok yang seringkali mengganggu bahkan binatang buas. Maka harus ada penjaganya yang berjaga-jaga supaya aman domba-dombanya. Seorang pencuri atau perampok pasti masuk ke dalam kandang itu tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat pagar. Sementara itu seorang gembala yang baik yang masuk ke dalam kandang pasti melalui pintu yang sudah ada. Maka tadi di dalam Injil dikatakan atau ditulis sebuah kontras antara gembala dan orang asing, pencuri dan perampok yang masuk ke dalam kandang. Kalau orang asing atau pencuri itu pasti masuknya tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok. Dia seorang pencuri dan perampok. Suara orang asing yang bukan pemilik domba tidak dikenal oleh domba-domba itu, sehingga domba-domba tidak mengikutinya. Sedangkan gambaran itu berbeda sekali dengan gambaran gembala. Ia masuk melalui pintu, suaranya dikenal oleh domba-domba, dan domba-domba mengikutinya. Dengan demikian, terjadi kontras antara gembala yang baik dan pencuri yang tampak nyata dalam cara mereka memasuki kandang dan dalam hubungan mereka dengan domba-domba. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau Yesus itu mengatakan dirinya sebagai pintu, lalu gembalanya itu siapa? Maka di dalam Injil ini ada dua tema, Yesus adalah pintu, dan nanti yang kedua, Yesus adalah gembala yang baik. Membayangkan gembala yang baik lebih mudah daripada membayangkan atau merenungkan tentang Yesus adalah pintu. Lalu hubungannya bagaimana kalau pintu dengan domba-domba dengan gembala? Lalu gembalanya siapa kalau Yesus itu adalah pintu? Dan itulah yang kadang-kadang tidak mudah kita pahami dalam membaca Injil. Nanti kalau kita semua sampai kepada bab 14, kita akan melihat Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang melalui aku sampai kepada Bapa. Nah, rupa-rupanya Yesus mau menekankan apa di sini? Atau Yohanes mau menekankan apa tentang peran Yesus di dalam yang pertama, pintu. Maka setiap orang yang mau masuk ke dalam kandang harus melalui pintu. Rupa-rupanya Yohanes sudah mau menawarkan satu permenungan. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Maka orang yang tidak melalui pintu itu pasti nggak selamat. Maka setiap orang yang mau masuk ke dalam kandang harus melalui Yesus, melalui pintu. Yang ini yang agak susah karena agak muter-muter di dalam ayat 1 sampai 7 ini. Karena Yesus selalu mengatakan, akulah pintu yang pertama. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ini kata selamat mulai muncul. Ayat 9, akulah pintu. Misalnya kita ganti nanti, bab 14, akulah jalan. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ya, akan sampai ke rumah Bapa. Hanya melalui aku orang dapat sampai kepada Bapa. Dan akan masuk dan keluar dan menemui padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sudah ada satu wejangan yang baru yang bernilai keselamatan tadi. Ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ya.
Selama ini kan kita belum pernah bicara Yesus Sang Juru Selamat. Mulai ditampilkan oleh Yohanes di dalam Injilnya. Baru tema kedua tentang gembala mulai dari ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Mungkin bagi kita kalau membicarakan tentang gembala, sudah sering kali kita dengar ya, bagaimana Yesus berkorban menyerahkan nyawanya. Kalau ada serigala yang ganas atau pencuri, gembala itu bertanggung jawab. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala ya, dan bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, disinilah kontras yang terjadi seperti di atas tadi, tapi ini menjadi jelas karena kita mudah membayangkan ketika ada wejangan tentang Yesus Sang Gembala. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal itu lebih dalam daripada hanya mengerti. Ya. Saya tahu, saya mengerti, tetapi tidak mengenal. Ya. Misalnya ada seorang tokoh, kamu tahu nggak? Ya tahu, tapi tidak kenal. Mengenal berarti apa? Mengenal berarti punya relasi yang sangat dalam. Relasi dari Sang Gembala dengan domba-dombanya. Mengenal tidak hanya mengerti, tahu secara kognitif, melainkan memiliki, membawa ke dalam persatuan dengannya. Dalam dirinya orang yang mengenal, melibatkan hidupnya dalam hidup orang yang dikenalnya. Maka itulah gambaran Allah sendiri. Allah mengenal umatnya, berarti Allah menjadikan mereka sebagai umat kepunyaannya, membawa mereka ke dalam kesatuan dengannya, menjamin kehidupan mereka. Maka umat yang mengenal Allahnya juga berarti mengenal Allah sebagai Allah mereka. Singkatnya apa? Singkatnya mengenal berarti mengasihi. Nah, itulah yang mau disampaikan. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Di sini sudah ada sebuah nilai pengorbanan, memberikan nyawanya. Ini ajaran dan pengajaran dari Tuhan, bagaimana Allah mencintai manusia sampai mengorbankan anaknya yang tunggal. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapakah yang dimaksudkan dengan domba-domba yang bukan dari kandang ini? Pasti konteksnya pada zaman Yesus ya, bukan pada saat ini, tetapi kita saat ini juga bisa mengartikan juga sih. Tapi pada zaman Yesus yang disebut domba-domba lain, itu adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi. Kita tahu bahwa pada zaman Yesus itu juga sudah banyak orang-orang yang bukan Yahudi yang menjadi Kristen, bukan? Apalagi sesudah Yesus meninggalkan dunia ini, Petrus, Paulus itu kan orang-orang yang berlatar belakang Yunani bersama dengan Barnabas, rumahnya aja di Tarsus di utara, Barnabas begitu juga, dan banyak orang itu mendapat pengajaran dari para rasul. Misalnya saja Paulus,
itu diutus untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Jadi Paulus diutus sebagai rasul segala bangsa, rasul bangsa yang lain. Maka di situ pada zaman Yesus atau pada zaman Yohanes menulis, itu juga umat Allah itu bukan hanya orang Yahudi, tetapi banyak orang yang bukan Yahudi, berarti bukan dari kandangnya, itu juga banyak yang mengikuti Kristus. Ya, termasuk kandang di Pulau Gebang dan Jakarta ini kan bukan dari kandang orang Yahudi. Maka di dalam Injil Matius, itu begitu banyak diceritakan bahwa yang menjadi orang Kristen di dalam Injil Matius adalah dulunya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang berlatar belakang Yahudi, Taurat Musa, yang kemudian mendengar suara Yesus, itu percaya kepada Yesus dan menjadi murid-murid Tuhan dalam agama Kristiani. Nah, kita teruskan sedikit. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pertentangan di antara orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka yang berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Ya, diingatkan pada bab 9 dan yang lain. Maka karena terjadi pertentangan, Yesus kemudian ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Nah, saya akan sedikit membahas ini. Yesus waktu mengajar tentang gembala yang baik, itu pas hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, atau penyucian Bait Allah. Itu ceritanya bagaimana? Itu cerita yang berlatar belakang kitab Makabi. Kalau Bapak Ibu mau membaca kitab Makabi, itu asik juga ya. Bagaimana ceritanya kitab Makabi itu? Sejarah itu cukup panjang latar belakangnya. Tapi mungkin saya cerita sedikit aja supaya tahu latar belakangnya kenapa Yesus menghadiri pentahbisan di Bait Allah, dan Yesus ketika mengajar itu pas pesta pentahbisan atau penyucian Bait Allah di Yerusalem, dan waktu itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Ya. Pesta pentahbisan Bait Allah itu dirayakan juga seminggu, 8 hari, seperti pesta Pondok Daun yang kemarin kita bicarakan. Nah, pesta pentahbisan itu terjadi seperti apa? Pada waktu zaman Makabi, di mana pertama-tama budaya Yunani dari Makedonia itu seorang yang bernama Alexander Agung, tahun 333 sebelum Masehi, muridnya Aristoteles. Itu seorang yang hebat, pandai, jenius dalam hal perang juga. Maka Alexander Agung itu mulai mengembangkan budaya Helenistis, budaya Yunani kepada semua negara yang mau dijajah. Gitu. Itu perang menang terus, itu Alexander Agung, termasuk waktu itu budaya Helenistis, budaya Yunani itu masuk di Yerusalem. Langsung selanjutnya pelan-pelan akhirnya apa? Akhirnya ada raja yang bisa menduduki kota Yerusalem, dan bahkan Bait Allah, tempat di mana orang Yahudi beribadat sejak lama, itu Bait Allah yang kedua sesudah mereka pulang dari
negara atau kerajaan Babilonia dibangun pada zaman Zerubabel, Ezra, Nehemia itu. Tapi apa yang terjadi ketika orang-orang Yunani itu menguasai Yerusalem, mereka merebut bait Allah, dan bait Allah itu dijadikan sebagai tempat ibadatnya dewa-dewi Yunani. Maka terjadi satu peperangan yang besar, ya, dilawan itu zaman Raja Antiochus Epiphanes. Lalu sekitar tahun 164 sebelum Masehi, itu keluarga Makabe, ada 3 bersaudara namanya Yudas Makabe, Yonatan Makabe, dan Simon Makabe. Mereka dipimpin oleh Yudas Makabe. Makabe itu artinya palu. Itu mereka mau mengusir orang-orang Yunani yang menguasai Yerusalem. Salah satu cerita yang menarik kalau Bapak Ibu mau baca itu di bab 2 Makabe bab 7 kalau salah. Bab 7 itu menceritakan raja yang memaksa budaya Yunani kepada orang-orang Yahudi. Salah satunya ada satu keluarga yang punya anak 7, itu dipaksa untuk meninggalkan budaya Yahudi supaya mengenakan budaya Yunani. Salah satunya adalah disuruh makan daging babi. Bagi orang-orang Yahudi, itu Makabe 2 ayat 7. Itu ceritanya 7 orang sampai lidahnya dipotong karena tidak mau makan daging babi, lalu dicambuk, akhirnya dibunuh, digoreng. Orang Yahudi itu mempunyai hukum Taurat yang mengatakan bahwa babi itu haram, maka sampai sekarang di Yahudi tidak ada daging babi. Nah, keluarga itu yang 7 bersama ibunya itu lebih memilih mati daripada makan daging babi. Tidak seperti orang Jakarta. Lebih baik makan babi daripada mati. Ya. Nah, akhirnya mereka dibunuh. Nah, lalu terjadi pemberontakan itu kan. Makabe mengusir, berperang, melawan orang-orang Yunani. Dan zaman Makabe itu menang. Sehingga orang-orang Yunani diusir. Tetapi pada saat itu, orang-orang Yahudi sudah terlanjur terpengaruh oleh budaya Yunani, termasuk bahasa Yunani. Dan juga budaya-budaya yang lain yang sangat disukai, karena ini sesuatu yang baru, yang modern, seperti anak muda yang lebih senang pakai HP atau IT-nya begitu hebat, karena ini sesuatu yang baru, yang lama nggak suka orang yang lama. Nah, oleh karena itu, kitab Deuterokanonika itu ditulis pada zaman itu, zaman budaya Yunani masuk di Yerusalem. Oleh karena itu, tulisan-tulisan Deuterokanonika yang ada 7 itu, Tobit, Yudit, 1-2 Makabe, kitab Nabi Baruk, dan kitab Kebijaksanaan Salomo, dan kitab Putra Sirah. Itu semua ditulis dalam bahasa Yunani saat budaya Yunani itu menguasai Yerusalem. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi tidak mau Deuterokanonika. Karena apa? Karena itu bukan asli bahasanya dari Ibrani. Nah, kemudian yang terjadi apa? Setelah Makabe itu mengalahkan orang-orang Yunani, mengusir, lalu bait Allah, bait suci itu ditahbiskan kembali, disucikan lagi, ya, disucikan lagi. Maka ada pesta besar pada saat itu karena menang perang, dan bait Allah yang dulu tercemar oleh budaya-budaya luar, sekarang disucikan lagi, patung-patung dewa-dewi dibuang lagi. Maka kita pernah melihat patung-patung itu
dibuang kemana? Dibuang ke Sungai Kidron. Gitu. Kita melihat di sana ada bekasnya. Nah, pada saat itulah kemudian penyucian bait Allah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat zaman Makabe. Dan setiap tahun itu dirayakan. Dan pada saat Yesus sedang mengajar tentang gembala yang baik ini, dan kemudian terjadi bentrokan dengan orang Yahudi, saat itulah Yesus sedang mengikuti hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Artinya peringatan saat bait Allah disucikan kembali. Ya. Itulah yang terjadi pada bab 10, yang lain-lainnya kira-kira bisa dibaca sendiri, tidak terlalu sulit. Gitu. Lalu Yesus waktu itu terus kemana? Sebelum bab 10 ini ada, ternyata ketika Yesus pergi dari Yerusalem, sementara sebelum balik lagi ke Yerusalem, ayat 40 dan 41 dikatakan di sana. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua orang yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Itulah bab 10. Lalu nanti bab 11, Yesus dari tempat seberang Yordan ini, kemudian ke Betania untuk membangkitkan Lazarus, saudara Marta dan Maria. Kita diharapkan dengan belajar gembala yang baik, kita ini adalah gembala-gembala juga. Seorang bapak menjadi gembala di keluarga, seorang pimpinan perusahaan jadi gembala yang baik bagi perusahaannya. Seorang ibu juga menjadi gembala bagi anak-anaknya. Jadi bagaimana kita menjadi gembala yang baik? Kadang-kadang saya malu kalau membaca gembala yang baik ini ya. Karena saya bukan gembala yang baik ini. Karena gembala yang baik kan mengenal domba-dombanya. Saya itu kenal satu pun kadang-kadang lupa namanya siapa. Maka semoga ini menjadi pemacu bagi kita untuk menjadi seorang gembala yang lebih baik lagi bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Makasih banyak Romo untuk pengajaran pada malam hari ini. Di bab 10 ternyata kita bukan hanya tahu soal gembala yang baik saja, tapi dikasih bonus ya tadi ya Bapak Ibu ya, kita dikasih bonus sama Romo itu tentang pentahiran bait Allah. Ya, dengan gambarnya lengkap sekali di slide-nya. Ya, baik. Terima kasih Romo Gun untuk pengajarannya kami pada malam hari ini. Semoga Romo Gun sehat, panjang umur, dan selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk umat Paroki Pulau Gebang dan juga untuk KAJ. Ya, Bapak Ibu, tak terasa kita sudah melewati jam 21.27, kita sudah harus beristirahat. Kita tutup dulu dengan doa dan nanti kita mohon berkat dari Romo. Ya. Yuk kita hening sejenak Bapak Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Engkau mengirimkan Romo Gun sebagai gembala kami yang baik dan murah hati di paroki kami dan juga pada pengajaran kami pada malam hari ini. Banyak hal yang sudah kami peroleh dari Romo Gun, baik wejangan-wejangan beliau maupun teladan-teladan yang sudah diberikan untuk kami. Bapa, karena itu tidak salah kalau pada malam hari ini kami mohon kepadamu. Romo Gun besok berulang tahun imamat yang ke-39.
Kami mohon kepadamu Bapa, berilah beliau kesehatan yang prima, berilah hati yang bijaksana, dan juga umur yang panjang, sehingga Engkau pakai beliau untuk menggembalakan kami semuanya, supaya kami bisa sampai ke altar-Mu. Bapak, sebentar lagi kami akan undur diri dari ruang virtual ini. Kami akan beristirahat, kiranya Engkau akan memberkati kami dan melindungi kami, dan jagalah kesehatan kami. Kami mohon berkat-Mu melalui Romo-Mu. Silakan Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, Bapak Ibu yang semuanya.